Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ferdinand Sugarmanto dengan NIM 2018-52296. Di sini saya akan memaparkan materi perancangan angkutan umum. Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama, sejarah angkutan umum. Sarana angkutan sejak zaman dahulu telah diciptakan manusia, mulai dari yang paling sederhana berupa alat angkut yang digerakkan oleh manusia dan hewan, maupun dengan menggunakan alat yang lebih canggih. Tujuan manusia menciptakan sarana transportasi atau alat angkutan tidak lain adalah untuk memudahkan dan membantu pergerakan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sarana transportasi dilatar belakangi oleh adanya kepentingan manusia untuk lebih cepat dan efisien dalam melakukan pergerakan serta menjadi satu kebutuhan dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Konsep dasar angkutan umum ada dua, itu yang pertama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, aspek teknis. Tujuan angkutan kota. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak juga bagi masyarakat. Karena sifatnya massal, keberadaan angkutan umum selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkut dapat dibebankan ke banyak penumpang. Karena sifat massal itu juga diperlukan adanya kesamaan antara para penumpang berkenan dengan asal dan tujuan. Jenis dan klasifikasi angkutan umum yang ada 4 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan biaya. Keandalan pelayanan dapat diukur dari kinerja 7 indikator, yaitu yang pertama rencana headway, yang kedua ketetapan headway, yang ketiga waktu penaikan dan penurunan penumpang, yang keempat jarak antara pintu bus dan halte, yang kelima ketetapan perjalanan, yang keenam kehandalan armada, yang ketujuh konsistensi pelayanan. Keamanan dan keselamatan ada 5 indikator. Yang pertama keamanan di dalam halte, keamanan di dalam bus, keselamatan di dalam halte, keselamatan di dalam bus, keselamatan di dalam terminal. Kemudahan ada beberapa indikator. Yang pertama kemudahan dalam mendapat informasi, kemudahan mendapatkan tiket, kemudahan melaporkan kehilangan, kemudahan menyampaikan pengaduan. Yang terakhir kemudahan akses menuju halte. Kenyamanan ada beberapa indikator. Yang pertama, kebersihan di dalam halte atau bus, suhu di dalam halte atau bus, penerangan di dalam halte atau bus, kepadatan penumpang di dalam halte atau bus, waktu tunggu, dan pelayanan tugas. Penentuan trayek atau terminal dan halte. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan perencanaan angkutan umum, antara lain yang pertama teknis, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan, yang keempat sosial. Dalam perencanaan itu sendiri perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, waktu tempuh maksimal, ketersinggungan antar rute, perbandingan waktu tempuh antara jarak dari zona asal ke zona tujuan. Yang terakhir itu jenis rutenya. Parameter dan pelayanan angkutan umum. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun relatif efisien. Keberadaan angkutan umum, apalagi bersifat massal, berarti pengurangan jumlah kendaraan lalang di jalan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengendalian lalu lintas.
Peranan angkutan umum. Ada beberapa peranan angkutan umum. Yang pertama, angkutan umum atau mass transit adalah layanan jasa angkutan yang memiliki trayek dan jadwal yang tetap. Contohnya bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan, melainkan menyediakan layanan tetap, baik jadwal maupun tarif lalu lintasnya. Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik itu kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah, berupa angkutan perkotaan atau pedesaan, dan angkutan antar kota dalam provinsi, maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi. Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengaman wilayah. Pengelolaan angkutan umum juga berkaitan dengan penghematan penggunaan BBM. Jika layanan angkutan umum sudah sedemikian baik dan mampu menggantikan peran angkutan pribadi bagi mobilitas masyarakat, maka ribuan kendaraan dapat dikandangkan selama waktu tertentu. Misalnya selama hari Senin sampai hari Jumat. Akibat lanjutannya adalah penghematan konsumsi biaya BBM bagi operasi angkutan. Dalam pengembangan wilayah, angkutan umum juga sangat berperan dalam menunjang interaksi sosial budaya masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam maupun mobilisasi sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan daerah beserta hasil-hasilnya didukung oleh sistem transportasi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kondisi setempat. Di Indonesia itu sendiri ada pelayanan angkutan umum, yaitu dibagi dengan 3 kategori utama, yaitu angkutan antar kota, yang kedua angkutan perkotaan, yang ketiga angkutan pedesaan. Baik, definisi dan fungsi terminal. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Terminal adalah tempat pergantian moda atau rute. Fungsi terminal secara umum adalah yang pertama, tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya, atau sekedar penurunan penumpang atau penurunan barang. Yang kedua itu tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat, atau sebaliknya. Kemungkinan yang ketiga itu kemungkinan penyimpanan dan pengepakan barang yang akan diangkut. Yang keempat, menyimpan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Yang terakhir, yang kelima, tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam kendaraan ekonomi. Konsep dan analisa tarif angkutan umum. Tarif transportasi merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan, baik berupa angkutan penumpang maupun barang, kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa angkutan, baik berupa darat, laut, dan penyeberangan, maupun udara hingga angkutan moda transportasi. Yang terakhir itu materinya yaitu harga jasa angkutan. Yang pertama, berat muatan yang diangkut. Mengangkut muatan yang berat umumnya lebih besar biaya. Yang kedua, jarak mengangkut muatan untuk jarak yang jauh membutuhkan biaya lebih besar. Yang ketiga, kecepatan muatan yang diangkut. Ukuran kecepatan rata-rata bergeraknya alat angkutan dalam keadaan normal. Yang terakhir, jenis dan sifat khusus dari muatan yang diangkut. Muatan yang bernilai tinggi umumnya dikenakan jasa transportasi lebih tinggi. Jadi sekian dari materi dari saya. Selamat pagi.